Semenjak Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden di negeri ini selama lebih kurang 10 tahun, ada satu tradisi yang terbangun di negeri ini, yaitu tradisi menghina, mencaci, memaki, dan memfitnah kepala negara. Tradisi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar, oleh orang-orang yang merasa paling paham ilmu agama, orang-orang yang merasa paling taat dalam beribadah, orang-orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan. Itu yang melakukan tradisi yang baru terbangun di negeri ini. Ya. Mencaci, menghina, memaki, dan memfitnah kepala negara. Seolah-olah mereka paling benar. Mereka paling paham tentang keadaan rakyat negeri ini. Mengatasnamakan rakyat. Asal berbicara mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan agama. Ya. Merasa ulama, merasa ustadz, merasa kiai, padahal mereka lah kumpulan manusia paling biadab di negeri ini. Ya, membawa-bawa nama agama, mengatakan membela agama, membela Al-Quran dan membela Islam. Padahal mereka semua hanya membela nafsu serakahnya. Ya, karena di zaman Bapak Joko Widodo mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan menguras habis harta kekayaan negeri ini. Di zaman Bapak Joko Widodo, ormas-ormas radikal dibekukan, tidak bisa bergerak banyak untuk membodoh-bodohi rakyat negeri ini dengan mengatasnamakan agama. Tradisi mencaci, menghina, memaki, dan memfitnah kepala negara menjamur di negeri ini 10 tahun terakhir ini. Dilakukan oleh orang-orang yang merasa akademisi, yang mengaku sebagai profesor, seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Repli Harun, Faisal Assegaf, Egy Sujana. Mereka yang merasa paling pintar, tapi memang isi kepalanya tidak ada sama sekali. Ya, di zaman Bapak Joko Widodo terjadi kemunduran etika, tata krama, dan hilang adab sopan santun di negeri ini oleh orang-orang yang merasa paling pintar, yang paling paham tentang berpolitik di negeri ini. Sampai-sampai seorang mantan presiden yang merasa bangga karena dia presiden perempuan pertama di negeri ini, ya, membuat narasi-narasi seolah-olah dia paling mengerti dan paling peduli tentang rakyat negeri ini. Ya. Padahal dia hanya peduli kepada partainya, lebih tidak. Dia hanya peduli kepada kekuasaan dan nama besar partainya. Lebih tidak ada. Seorang Megawati Soekarno Putri tidak ada prestasi apa-apa selama menjabat sebagai presiden di negeri ini. Ya. Sekarang dia setelah berseberangan dengan Bapak Joko Widodo selalu menyindir, merasa paling paham, merasa paling peduli dengan keadaan rakyat negeri ini. Ya. Padahal dia hanya memikirkan kebesaran partainya. Dia hanya memikirkan kepentingan partainya. Lebih tidak ada. Itulah Megawati, seorang mantan presiden. Ya. Mereka yang mengatasnamakan pemerhati politik yang merasa peduli dengan rakyat negeri ini, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mereka menghujat, mencaci, dan memaki kepala negara yang membangun, yang ingin mensejahterakan rakyat, terbukti dari hasil kerjanya selama lebih kurang 10 tahun. Mulai dari Indonesia paling ujung di timur Papua sampai Indonesia paling ujung barat di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, dibangun oleh Bapak Jokowi. Hanya di zaman Bapak Joko Widodo ada cerita hilirisasi. Hanya di zaman Bapak Joko Widodo ada pengembalian harta kekayaan negeri ini, seperti blok migas Mahakam,
yang lebih kurang 50 tahun dikuasai oleh asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hanya di zaman Pak Jokowi, Blok Rokan yang selama ini dikuasai oleh PT Sepron kembali ke Pertamina. Hanya di zaman Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi yang mampu mengembalikan saham Freeport menjadi mayoritas milik Indonesia, 51% lebih dikuasai sekarang oleh PT Inalum. Hanya di zaman Pak Jokowi. Ya, di presiden-presiden sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Makanya mereka benci kepada Bapak Jokowi karena mata pencaharian mereka dari hasil-hasil haram yang menggadaikan kekayaan negeri ini tidak bisa lagi dikerjakan. Makanya mereka membenci Pak Jokowi, menghasut rakyat negeri ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Itulah mereka-mereka semua yang merasa paling pintar, paling paham dengan keadaan negeri ini, tapi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Silahkan Anda semua yang menilai siapa pemimpin terbaik di negeri ini. Orang seperti Anies Baswedan kah yang hanya kebanyakan cocot, tidak punya prestasi apa-apa, hanya menjual bahasa-bahasa kata-kata mutiara untuk menyenangkan hati para pendukungnya? Seperti Amin Rais, Rocky Gerung, kalau tidak menghina dan menghujat, memfitnah Pak Jokowi tidak makan? Itukah yang mau Anda ikuti? Buat penilaian dan keputusan di hati Anda. Berpikirlah dengan pintar dan pakai logika.